Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, mari kita bersatu ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hari ini Tuhan masih bisa beribadah Tuhan, kati ibadah hari ini Tuhan, supaya hari ini Tuhan Engkau jemaat Tuhan yang beribadah hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan, juga berkati Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan, berkati Tuhan supaya selalu dilindungi dan diberkati Tuhan, berkati juga Tuhan Presiden Tuhan dan Wakil Presiden Indonesia Tuhan, berkati Tuhan supaya selalu diberkati Tuhan dan dilindungi dengan darah yang kudus Tuhan. Juga berkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan, Opa Niko Tuhan, kati Opa Niko Tuhan, supaya Opa Niko dapat memuliakan nama-Mu Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan. Berkati Tuhan, juga berkati Tuhan gembala rayon kami Tuhan, Pak Totong Tuhan, kati Pak Totong Tuhan, supaya Pak Totong dapat diberkati Tuhan. Berkati Tuhan juga berkati Tuhan Om Suardi Tuhan dan keluarga Tuhan, berkati Tuhan supaya selalu dilindungi Tuhan dan selalu sehat Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan Indonesia Tuhan, berkati Indonesia Tuhan supaya cepat pulih Tuhan dari COVID-19 Tuhan, berkati Indonesia Tuhan supaya bisa melawan Tuhan COVID Tuhan dengan rutin melakukan 5M Tuhan. Berkati Tuhan tetap bungkus Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan supaya selalu sehat dan dilindungi oleh-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam Tuhan Yesus haleluya, amin. Shalom adik-adik. Waduh, belum semangat nih ya. Kita ulang lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Haleluya. 1 minggu Tuhan Yesus pelihara, lindungi hidup kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kakak percaya Tuhan Yesus selalu baik setiap hari bagi kakak dan juga bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk hari ini kita mau sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan.
Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Yuk kita mau fokus hari ini. Sebelum ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biar dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, biar kami terus mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa mama, untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Yesus, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, segala pujian syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji, untuk semangat, untuk melompat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Siapa di sini yang udah semangat mau memuji Tuhan, katakan yes. Yes. Katakan yes. Yes. Kita mau semangat hari ini memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita mau menari, kita mau memuji, kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau serukan namanya. Haleluya. Sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, maju.
haleluya. Kita percaya nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Dia adalah kota benteng kita yang teguh, menara kita yang kuat. Dia mampu mengalahkan semua musuh-musuh kita. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silahkan duduk kembali adik-adik. Siapa yang sudah rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan ya. Kakak mau lihat nih, seberapa besar sih yang mau rindu akan firman Tuhan? Kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kakak percaya adik-adik rindu mendengarkan suara Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memperkuat iman kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Roh Kudus, kami
bahwa kami tidak akan ragu Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami, Engkau ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dibimbing, untuk diajar, agar kami bisa semakin hari Tuhan, semakin mengenal isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kamu inget kan kids cerita yang Kidi, Kimi, boleh Kak Anjar ngomong sebentar sama kalian? Oh, iya, kenapa Kak? Jadi gini, tadi Kak Anjar lihat Kidi tadi nggak mau main bareng sama teman baru yang itu. Kimi juga tadi nggak mau duduk bareng sebelah Ratna. Kenapa? Ada apa? Aku gak mau Kak, duduk sama temen itu. Karena dia kulitnya hitam Kak. Oh, emangnya kenapa? Iya Kak, kan kalau kulitnya hitam itu gak disayang sama Tuhan. Kalau kamu kenapa, Kim? Aku gak suka Kak Kenapa? sama dia. Kulitnya putih, rambutnya keriting. Ciri-cirinya kayak orang jahat gitu Kak. Kata siapa, Kidi, Kimi? Gak ada ya, itu gak benar. Mau kulit hitam, itu disayang sama Tuhan. Kulit putih juga disayang sama Tuhan. Nah, Tuhan itu sayang semuanya. Mau kulitnya hitam, kulitnya putih, matanya belok, matanya sipit, rambutnya lurus, rambut keriting, semuanya Tuhan sayang. Justru Tuhan mau lewat kita kasih tahu sama orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Apapun warna kulit mereka. Dari bangsa manapun, mau orang Amerika, orang Australia, orang Indonesia, orang Arab, orang apapun, Tuhan mau. Tuhan pilih kita ada di dunia ini untuk jadi saksi buat mereka. Kasih tahu mereka, Tuhan sayang sama mereka. Tuhan mau mati buat mereka. Gitu kids, Kim. Oh ya Kak? Oh ya kan? Kata siapa? Ini kata siapa Kak? Ya kata Alkitab dong, mau dengerin firman-Nya. Mau Kak? Iya. Sekarang buka telinganya, kita dengerin baik-baik ya firman Tuhannya ya. Iya Kak. Shalom adik-adik. Firman Tuhan minggu ini diambil dari ceritanya Petrus dan Cornelius. Jadi Petrus dan Cornelius adalah dua orang yang berbeda. Mereka berasal dari kota yang berbeda. Nah, Petrus ini adalah orang Yahudi yang percaya sama Tuhan Yesus, yang taat, bahkan dia adalah pengikutnya Tuhan Yesus. Petrus juga punya jabatan sebagai pemimpin gereja mula-mula setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kaisarea juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia ini dikenal sebagai orang baik. Selain itu, juga si Cornelius punya jabatan sebagai perwira pasukan. Jadi, diceritakan ada kota yang bernama Kaisarea, yaitu tempatnya si Cornelius berada. Itu adalah satu kota yang penting bagi kerajaan Romawi pada masa itu. Nah, di sana si Cornelius ini dapat penglihatan dari Tuhan. Ada seorang malaikat yang mendekat kepada Cornelius sambil bilang gini, "Hai Cornelius, kamu cari ya dan undang Petrus ke sini." Cornelius nggak ngerti. Karena apa? Karena Cornelius itu nggak merasa kenal sama yang namanya Petrus. Dia belum pernah tahu tentang Petrus sebelumnya. Tapi Cornelius percaya, lalu dia lakukan. Dia bilang sama hambanya gini, "Hai hambaku, tolong ya kamu bantu cari yang namanya Petrus dan undang dia ke sini." Besoknya utusan Cornelius ini mau tiba ke Yope. Nah, di sana ada Petrus yang lagi duduk di atap rumahnya Simon. Kemudian di sana Allah bikin Petrus berpikir dengan cara apa? Dengan cara diberikan penglihatan. Jadi di depannya Petrus udah ada kain yang lebar banget. Terus di sana turunlah binatang-binatang haram. Lalu Tuhan bilang gini, "Hai Petrus, sembelihlah dan makan." Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku tidak makan makanan najis."
Tapi Tuhan berkata lagi sampai 3 kali. Dan saat Petrus sedang berpikir, sampailah utusan Kornelius ini ke rumahnya Petrus. Kemudian Petrus bilang, "Akulah orang yang kalian cari." Lalu Petrus bertanya, "Ada apa mencari aku?" Nah, utusannya ini menjelaskan kalau Kornelius meminta mereka untuk mencari Petrus. Karena apa? Karena Kornelius dapat penglihatan dan dari malaikat untuk membawa Petrus dan mengundang ke tempat Kornelius. Lalu Petrus beserta utusan dari Kornelius ini berangkat bersama-sama dari Yope tempat Petrus berada ke Kaisarea tempat Kornelius. Saat itu Kornelius udah panggil nih teman-temannya, sanak saudaranya untuk mereka datang sama-sama kumpul dan menyambut Petrus. Setibanya Petrus di Kaisarea di tempat Kornelius, kayak Kornelius langsung bilang gini, untuk menunduk kepada Petrus. Petrus yang melihat langsung bingung, "Loh, kenapa kalian nunduk? Ayo semuanya bangun. Aku ini hanya manusia biasa." Di Alkitab tertulis kalau kita hanya bisa menunduk sama Tuhan aja. Nah, saat mereka lagi kumpul-kumpul, akhirnya Petrus menyadari sesuatu. Di sana dia baru mengerti, oh, ternyata penglihatan yang tadi Tuhan kasih itu maksudnya adalah seperti ini ya. Petrus ketemu sama Kornelius, orang yang Kornelius itu non-Yahudi tapi percaya sama Tuhan. Petrus baru ngerti, ternyata keselamatan itu datang bukan hanya bagi orang yang pengikut Yesus aja, tapi juga meskipun mereka bukan dari non-Yahudi, tapi kalau mereka tetap percaya sama Tuhan Yesus, maka mereka akan menerima keselamatan itu. Adik-adik, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu lebih mementingkan keselamatan daripada mementingkan kenyamanan. Kayak gimana sih kenyamanan? Contohnya kayak Kimi-Kidi. Mereka melihat warna kulit untuk berteman. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau lihat itu bukan dari mana kamu berasal, bukan apa warna kulit kamu, bukan bagaimana bentuk dirimu. Tapi yang Tuhan mau ketika kita percaya sama Tuhan, dari manapun kita berasal, maka kita berhak untuk mendapatkan keselamatan itu. Gak cuma kita, kalau kita sebagai Petrus, maka ada orang lain yaitu Kornelius yang juga bisa berhak mendapatkan keselamatan itu. Yang penting kuncinya satu, sama-sama percaya Tuhan, sama-sama taat sama Tuhan. Yuk adik-adik, Kapia mau ajak nih untuk kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan itu ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat teman kita, buat keluarga kita, bahkan buat orang-orang yang benar kenal sama Tuhan. Dan kita diutus sama Tuhan untuk jadi saksinya, seperti Petrus tadi. Dia jadi saksinya Tuhan, dia pergi ke Kaisarea dan melihat bahwa ternyata kebaikan dan keselamatan Tuhan juga ada pada Kornelius. Yuk Kapia mau ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan. Kami juga mau ya Bapa menerima keselamatan. Tapi lebih lagi Tuhan, kami mau jadi pembawa berita keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang juga Tuhan dari mana setiap kami berasal ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuh, bener kan kids, Kim? Tuhan sayang. Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih-pilih. Tuhan sayang semua anak. Kan ada lagunya, Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, Tuhan sayang ya, karena semua anak, baik itu kulit putih, kulit hitam, tinggi, pendek, keriting, lurus, semuanya. Tuh semuanya anak tuh butuh Tuhan. Semua manusia butuh Tuhan. Jadi Tuhan kirim kita, utus kita ke dunia ini. Tuhan mau kita jadi saksi. Mau jadi saksi. Kasih tahu Tuhan sayang. Tuhan mau mati buat kita. Dan setiap orang yang percaya sama Tuhan, nanti beroleh keselamatan. Mau gak jadi saksi? Mau Kak. Mau. Kalau mau bilang yes. Yes. Good.
Tuhan Yesus sayang semuanya. Benar. Jadi Kidi mau kan jadi saksi? Kidi juga mau. Teman-teman di rumah juga mau kan jadi saksi? Jadi saksi ya. Teman-teman, mari kita bacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik Kids Army. Kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.